Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat kepada manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kultum kali ini saya akan membahas mengenai hadis dari Sunan Ibnu Majah nomor 851, bab mengeraskan bacaan amin. Adapun referensi yang saya pakai adalah kitab Sunan Ibnu Majah terbitan DKI. Baik, mari sekarang kita bacakan redaksi hadisnya. Hadasana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Hisham ibnu Amr. Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hisham bin Amr. Qala, keduanya berkata, Hadasana Sufyan bin Uyainah Aniz Zuhri an Sa'id ibnu Musayyab. Telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dari Sa'id ibnu Musayyab. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Idza ketika amanna membaca amin, al-qari'u imam, fa aminu maka membacalah amin. Fa inna maka sesungguhnya al-malaikata para malaikat tu aminu membaca amin para malaikat. Faman maka barang siapa wafaqo yang mencocoki takminuhu bacaan aminnya, man takmina pada bacaan amin al malaikati para malaikat, ghufiro maka diampuni lahu baginya man ma apa-apa taqaddama yang terdahulu min dari dzambihi dosa-dosanya man. Secara utuh hadis ini dapat diterjemahkan telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hisham bin Amr, keduanya telah berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah dan Zuhri dari Sa'id ibnu Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika qori atau imam membaca amin, maka bacalah amin. Sesungguhnya para malaikat juga membacanya. Maka barang siapa bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini bercerita tentang keutamaan mengeraskan bacaan amin pada sholat berjamaah. Pada hadis ini memang tidak ada redaksi mengenai sholat berjamaah. Tapi bila kita lihat pengelompokan hadisnya, hadis ini itu berada pada judul kelima, yaitu Kitabu Iqomati Sholah wa Sunnatu Fiha, yaitu catatan mendirikan sholat dan sunat di dalam sholat. Hadis yang tadi saya bacakan adalah bernomor 851 pada bab Al-Jahri bi Amin atau bab mengeraskan bacaan amin. Itu hadisnya di dalam Sunan Ibnu Majah berada pada nomor 851 hingga 857. Untuk hadis nomor 853, 854 dan 855 itu ada redaksi waladolin. Jadi yang saya maksud adalah konteks membaca amin pada hadis nomor 851 adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, mengenai derajat hadis ini. Derajat hadis ini adalah muttafaqun alaih, yang artinya hadis ini juga tertulis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sudah merupakan hadis yang derajatnya paling tinggi. Jadi tidak ada pertentangan mengenai kesahihan hadis ini di antara kalangan para ahli hadis dan para ulama. Yang ketiga, hadis ini bercerita tentang fadilah, keutamaan atau kefadolan dari membaca amin. Bayangkan teman-teman, hanya dengan membaca amin saja dengan tertib pada sholat fardu berjamaah, dosa-dosa kita akan diampuni.
betapa maha pemurahnya dan maha pengampunnya Allah. Yang keempat, bagi teman-teman yang sudah mengetahui ataupun baru mengetahui setelah mendengarkan hadis ini, yakinilah bahwa hadis ini adalah benar. Isilah harapan kita pada saat kita hendak membaca atau sedang membaca amin pada saat sholat berjamaah, bahwa dengan membaca amin itu dosa-dosa kita itu akan terampuni. Yang kelima, saya mengajak kepada teman-teman khususnya para ikhwan, usahakanlah sholat selalu berjamaah. Upayakan sholatnya juga di masjid di awal waktu. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih dengan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari wudhu kita di rumah, langkah kaki kita ke masjid, kita mau masuk ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, menunggu adzan, menunggu iqamah, sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat wajib dan juga sesudahnya apabila ada. Dan masih banyak lagi fadilah yang bisa kita dapatkan dari hanya sholat berjamaah di masjid saja. Memang itu tidak mudah, tapi setidaknya ada upaya dari kita untuk bisa merutinkan itu. Mungkin awalnya tidak kelima-limanya sholat wajib itu kita jalankan di masjid, tapi ya mungkin hanya milih 1 atau 2 saja, tapi ya nggak masalah. Allah nanti akan turunkan rahmat kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kita akan menjadi orang iman yang hatinya selalu teringat dan terpaut dengan masjid. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan pada rutin kali ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.